Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal gimana sih cara pikiran Anda itu membuat penilaian tentang kemungkinan atau probabilitas. Sumbernya masih dari buku keren, Thinking Fast and Slow. Fokus kita kali ini ke satu contoh klasik banget tentang Tom Way. Pernah nggak sih Anda ya menilai seseorang atau situasi gitu hanya karena rasanya mirip dengan gambaran yang udah ada di kepala Anda? Nah, kita bongkar yuk proses di baliknya. Betul sekali. Jadi, misi kita hari ini tuh memahami sebuah jalan pintas mental yang kita semua sering pakai. Namanya heuristik representativitas. Buku ini nunjukin gimana jalan pintas ini ya meskipun seringnya berguna ya, tapi bisa juga bawa kita ke kesalahan sistematis, bias gitu. Terutama nih, kalau kita sampai mengabaikan informasi statistik dasar yang sebenarnya penting. Nah, kita lihat kasus Tom Way ini sebagai contohnya. Oke, menarik. Mari kita mulai dari deskripsi Tom Way yang dikasih ke peserta studi ya. Kurang lebih begini deskripsinya. Tom Way ini punya kecerdasan tinggi, tapi dibilang kurang kreativitas sejati. Dia suka keteraturan dan kejelasan. Suka banget sistem yang rapi dan teratur, di mana setiap detail itu pas tempatnya. Tulisannya agak membosankan dan mekanis. Kadang sih ada permainan kata-kata basi atau imajinasi ala fiksi ilmiah gitu. Dia punya dorongan kuat untuk jadi kompeten. Dia juga tampak kurang bersimpati sama orang lain dan gak terlalu suka berinteraksi. Egois tapi tetap punya moralitas yang dalam. Wah, detail juga ya deskripsinya. Detail banget kan? Nah, habis baca itu, para peserta diminta mengurutkan 9 bidang studi pasca sarjana. Ada ilmu komputer, teknik, humaniora, pendidikan, hukum, kedokteran, ilmu perpustakaan, ilmu sosial, sama bisnis. Mereka suruh urutin dari yang paling mungkin jadi bidangnya Tom Way sampai yang paling nggak mungkin. Coba, kalau Anda sendiri gimana? Kira-kira apa yang ditaruh di atas? Kalau denger deskripsi tadi ya, rasanya otomatis kepikiran yang kayak ilmu komputer atau teknik gitu. Nggak sih? Soalnya deskripsinya tuh kayak klop banget gitu sama stereotip mahasiswa di bidang-bidang itu. Teratur, logis, mungkin agak kaku. Sebaliknya, yang kayak humaniora atau pendidikan gitu, yang stereotipnya mungkin lebih sosial atau kreatif, kayaknya bakal di bawah deh urutannya. Bener nggak sih biasanya gitu? Nah, itu dia. Tepat sekali. Dan disitulah letak masalahnya sebenarnya. Kebanyakan orang memang begitu. Mereka mengurutkan berdasarkan seberapa cocok deskripsi Tom Way sama stereotip mahasiswa di tiap bidang. Tapi mereka lupa, dan kita juga sering lupa, satu fakta statistik yang penting banget. Fakta apa tuh? Jumlah mahasiswa sebenarnya di tiap bidang itu. Kita sering sebutnya base rate atau tingkat dasar. Oh, base rate. Jadi maksudnya, meskipun deskripsinya kayak anak teknik banget, mungkin jumlah mahasiswa teknik itu nggak sebanyak katakanlah mahasiswa humaniora atau pendidikan. Gitu ya? Persis, itu intinya. Kenyataannya, jumlah mahasiswa di bidang kayak humaniora dan pendidikan itu jauh lebih banyak loh, dibanding misalnya ilmu komputer atau ilmu perpustakaan. Jadi kalau kita lihat murni secara statistik aja, kemungkinan acak seorang mahasiswa itu berasal dari kelompok mayoritas humaniora atau pendidikan itu sebenarnya lebih tinggi. Ya, walaupun deskripsinya mungkin nggak terlalu pas sama stereotip di bidang itu. Wah, jadi intuisi kita yang bilang, wah, Tomo ini pasti anak teknik nih. Karena deskripsinya mirip, itu sebenarnya lagi ngabaikan data soal jumlah mahasiswanya ya. Ini berarti sistem satu kita yang kerjanya cepat, intuitif, mainannya kemiripan, langsung nyambar aja gitu ya. Terus mengesampingkan sistem 2 yang seharusnya lebih lambat, analitis, dan mikirin database tadi. Wah, ini bisa sering terjadi dong ya. Betul sekali. Ini nunjukin betapa kuatnya tarikan stereotip dan kemiripan dalam kita menilai sesuatu. Dan ini bukan cuma soal Tom Way aja loh. Ingat nggak contoh lain di buku yang sama? Soal Steve, yang digambarkan sebagai jiwa yang pemalu, rapi, suka menolong, perlu keteraturan. Kebanyakan orang nebaknya apa coba? Pustakawan, ya. Kayaknya stereotip banget itu. Nah, itu dia. Padahal, secara statistik, jumlah petani pria itu bisa 20 kali lipat lebih banyak dari pustakawan pria. Lagi-lagi kan, kemiripan stereotip ngalahin probabilitas statistik. Inilah inti dari heuristik representativitas. Kita menilai kemungkinan berdasarkan seberapa mirip sesuatu dengan gambaran mental atau prototip di kepala kita, bukan berdasarkan data frekuensi yang sebenarnya.
Oke, coba kita renungkan sebentar. Jadi, apa artinya ini buat kita semua, buat Anda yang mendengarkan? Artinya, kita semua ini punya kecenderungan kuat buat menilai orang atau situasi cuma berdasarkan kesan mirip atau stereotip aja. Dan seringkali kita abai sama data statistik atau gambaran besar yang relevan. Ini bisa bahaya nggak sih? Ya, bisa jadi bias kan dalam keputusan sehari-hari. Mulai dari yang sepele kayak nebak jurusan orang, sampai yang lebih penting kayak menilai kandidat kerja. Atau bahkan cara kita memahami berita. Yang penting disadari di sini adalah intuisi kita itu yang sering terasa bener banget dan meyakinkan, ternyata bisa secara sistematis bikin kita salah arah. Bukan berarti stereotip itu selalu salah total ya, tapi kalau kita terlalu bergantung sama stereotip dan mengabaikan data dasar, nah itu masalahnya. Jadi intinya kita perlu lebih waspada ya, saat kita merasa yakin banget menilai sesuatu cuma karena kelihatannya cocok, mungkin perlu berhenti sejenak. Iya, coba tanya ke diri sendiri. Oke, ini rasanya cocok, tapi datanya gimana ya? Statistiknya relevan nggak di sini? Apa base rate-nya? Bertanya pada diri sendiri gitu ya, apakah kemiripan ini beneran petunjuk kuat atau cuma ilusi aja yang dibikin sistem satu karena lebih gampang daripada mikirin data? Tepat. Mempertanyakan asumsi berdasarkan kemiripan itu langkah awal yang bagus. Oke, ini jadi bahan pemikiran yang menarik banget nih. Nah, ini mungkin pertanyaan buat Anda bawa pulang ya. Coba deh, ingat-ingat, dalam seminggu terakhir ini, seberapa sering Anda bikin penilaian cepat soal orang atau situasi cuma karena kemiripan atau stereotip aja, tanpa sempat mikirin gambaran besarnya atau data lain yang mungkin ada. Menyadari kecenderungan ini aja udah langkah pertama yang penting loh untuk bikin penilaian yang lebih jernih ke depannya.